Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang konten random halu. Jadi kita tahu ya kalau sekarang ini yang sosmedan bikin konten ini banyak yang apa ya? Jadi kayak kebanyakan aturan, jadi pada ketakutan bikin konten aja jadi takut ya, bikin konten kayak ngelihat setan gitu. Takut aturannya apalagi kayak TikTok atau YouTube yang takut ke-ban, takut kena pembatasan, limit dan lain-lain. Nah, di sini bisa ngelihatnya kayak misalnya salah satu YouTuber atau AdSense. Ini Sirtiman bilang ya kayak apa sih komunitas publisher FOMO lah gitu. Jadi mereka bikin kontennya seputar ini aja ya, gaji, cara connect ini, cara sukses AdSense ini, gajian umpet-umpetin nih gaji gua, ini gaji gua setelah sekian bulan nih gaji gua, jadinya kayak gitu terus. Nah, di sini permasalahannya emang ini komunitas belajar AdSense ini ya besar karena YouTube ini emang uh, nggaji ya, nggaji para yang masang uh, gaji konten kreatornya lah gitu. Jadi YouTube ini udah dikasih duit sama pengiklan dan YouTube tugasnya adalah nyari publisher ya atau nyari konten kreator agar ya bikin konten yang cocok sama uh, pengiklannya gitu. Jadinya kayak gini terus. Nah, ini permasalahannya adalah nanti jadinya jadi kayak apa ya? Kayak tadi kayak halu, takut gitu. Jadinya orang akan ya muter-muter di sini aja. Cuma permasalahannya adalah apalagi kalau budaya YouTuber ini kan kayak endorse gitu kayak ya itulah gajiannya ya udah kayak ini ya dapat cek dulu kayak gini pamer-pamer cek dulu dan untuk nyairinnya juga ya nggak bisa langsung gitu harus nunggu berapa bulan gitu jadinya ya komunitas ini emang boleh dibilang Sirtiman komunitas FOMO ya komunitas ketakutan gitu dan ya itu, karena emang udah apa ya ya seputar ini nih aja bahasnya ini aja spill gaji YouTube gue spill gaji YouTube gue spill adsense gue spill ya, penampakan adsense gue nih. Nah, ini jadinya membuat orang ini memang dia dapat duit gitu. Cuma permasalahannya adalah kalau berpikir out of the box ya gimana kalau AdSense ini ditutup gitu. Gimana kalau AdSense-nya ke-ban? Gimana kalau ya ini lah. Jadinya kan ya mungkin dia udah habis-habisan ya bikin channel tentang AdSense. Akhirnya AdSense-nya ditutup atau Indonesia peraturan regulasinya ini uh, ya pokoknya dipersulit lah untuk gaji dan lain-lain. Jadinya kan ya ini otomatis bisa rungkat nih. Para publisher FOMO ini bisa rungkat dan di belahan dunia lain ya muncul lah orang-orang yang mungkin ya udah tahu ya udah ya namanya di luar sana segala sesuatunya nih udah apa ya banyak orang coba banyak orang atas banyak orang meramalkan muncul komunitas ya dia juga menggunakan YouTube dia juga konten kreator tapi dia tidak apa sih tidak menutupi ya jadi semacam kayak bikin kontennya yang jadi kayak membuka portal gitu loh kayak yang kalau yang tadi ini ya kayak mereka masih orang-orang di dalam portal ya mungkin di dalam zona nyaman lah portalnya seperti itu sedangkan dia nih enggak jadi misalnya kalau misalnya orang-orang yang tadi dia cuma belajar kayak satu aja nih belajar YouTube sosial media ini aja gitu ini yang lain enggak ini aja sedangkan kalau kayak orang-orang seperti ini contohnya ya Vanessa Lau ini dia bikin konten ini seputar branding, personal brandingnya dia dan membahas tentang hal yang lain. Contohnya apa kayak di sini?
karena dia umurnya 30-an, live in my 30, terus hubungannya, terus kesehatannya, terus kecantikannya, terus entrepreneurship-nya ya, cuannya lah istilahnya. Jadi ini orang akan mendapatkan apa ya, semacam kayak pengalaman ya, pengalaman diajak mengikuti jurnal ya, jurnal kehidupan yang otomatis ya lebih apa ya, lebih, kalau saya teman bilang lebih menarik ya, lebih apa sih, bener nggak nih orangnya gitu loh. Kayak kalau yang tadi kan kayak komunitas yang zona nyaman ditutup-tutupin, yang segala sesuatunya itu yang nggak bakal dibongkar lah istilahnya, diumpet-umpetin cara-cara yang ini, cara-cara yang benernya gitu, aslinya nggak bakal di-share di video yang jelas. Kalau ini cuma dia benar-benar dia lepas aja gitu semuanya, ya dan make upnya pakai apa, ya kesehatan senamnya, gymnya gimana, pokoknya semuanya tentang dia ini dibikin satu satu jurnal ya. Makanya Sir Timan sebenarnya lebih suka yang ini gitu, jadi nggak terikat. Kayak channel Sir Timan ini tidak, nggak cuma ya inilah, emang harian Sir Timan kadang bangun tidur hari ini ada apa kejadiannya, apakah ada orang yang di komen nanya, atau terus ya emang jadwal Sir Timan harus launching produk kayak ini ya, 2 menit yang lalu launching produk gitu. Dan ini juga tadi Sir Timan ketemu dengan pagi ya, 10 jam yang lalu ketemu sama Semar apa, bahas bikin video sama temennya Sir Timan dan cari cara gimana tercepat ya, ini caranya, jadi langsung di-upload ke YouTube. Dia juga ngeliat pasti 1 menit nih gampang lah bikin. Dan juga kemarinnya juga Sir Timan dikasih kopi gitu, dan ini nge-review kopi seperti ini. Nah disinilah ini jurnal gitu ya, ini tuh ini real gitu, nggak cuma apa sih ya, kayak gini drama doang nih, ujung-ujungnya orang disuruh muter-muter ya seputar itu aja gitu loh. Sedangkan kalau Sir Timan ini benar-benar ya emang sengaja dibikin YouTube-nya juga Sir Timan ya, jadi orang biar kenal Sir Timan, dan ya mulai ya. Di sini terus terang aja ya, emang ada orang yang suka konten yang biasa, atau juga orang suka konten yang ya, ciri khasnya Sir Timan tuh. Maksudnya emang nggak semua apa ya, ini materi, ibarat materi yang Sir Timan jalanin kayak produk digital, internet marketing, ini materi-materi yang berat gitu, mungkin buat orang awam, mungkin buat orang di Indonesia sendiri materi yang berat. Terus kayak orang-orang kayak YouTuber ini emang udah nggak bakal ini deh gitu loh, nggak bakal apa nyampe gitu ya otaknya. Dan ini kayak kayak misalnya ya ini bahas tentang skema kayak gini terus sampai dalam gitu, berapa level dibahas, sebelah kiri, setengah, atas, bagian bawah, level 4 level 3 itu dibahas. Nah, kan orang-orang kayak gini cuma ya, isinya cuma ini aja, gaji, ngumpetin gaji, terus itulah putar penjelasan update terbaru ya kayak gitu-gitu aja. Nah di sini Sir Timan ini emang berusaha ya membuat orang ini ya lebih lebih inilah, SDM-nya tuh lebih 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 produktif, lebih kreatif, dan lebih cuan gitu aja deh, dibanding nggak harus, dunia tuh nggak terlalu sempit ya, kayak dunia kok isinya cuma dapat duit dari AdSense doang, atau dari YouTuber doang. Di sini Sir Timan ya dapat duit dari segala arah gitu. Di sini Sir Timan juga ngelapak dapat duit, di sini produk digital juga Sir Timan ya juga dapat duit. Tiap launching ya cuan, belum lagi sosial media ini ada formula Tokli, ini juga Sir Timan juga ya bisa dilihat nih, orang tinggal milih mau beli yang mana nih produknya, seperti itu gampangnya gitu. Dan ya
Ya kembali ya, kalau menurut Sirtiman sih, model konten kreator atau pebisnis online personal brand ini lebih ini ya, lebih diperluan, emang lebih diperluin ya gitu. Lebih diperluin gitu. Karena orang-orang yang ini kasihan ya, orang-orang kayak yang kejebak di zona kayak gini nih. Orang-orang yang FOMO gitu loh. Dia mau apa bingung. Ujung-ujungnya Sirtiman sendiri sering ketemu orang-orang ini, orang-orang yang udah kesusahan tapi nyusahin gitu. Udah kesusahan kadang dia datang, gimana solusinya, subscribernya 5.000, terus ya apalah, duitnya kurang, duitnya nunggu gajiannya lama dan lain-lain. Ujung-ujungnya minta job, minta apa, gimana caranya dia dapat pendapatan lah. Nah di sini ya itulah kebanyakan ya Sirtiman nemuin orang-orang kayak gitu, nggak ada yang berbagi, nggak ada yang ngasih duit gitu, nih duit dari AdSense gitu. Nggak ada, yang ada malah orang yang kesusahan tapi nyusahin gitu. Makanya di sini ya inilah gimana caranya bikin konten itu ya sesuai dengan kita bikin happy ya, kitanya jadi happy karena yang dibahas ini seputar ya seputar dia dan uh, hidupnya gitu loh, bukan seputar AdSense gitu, bukan seputar ini ya. Pokoknya kalaupun dia jadi YouTuber AdSense, ini kontennya lebih menarik gitu ya, nggak cuma pamer-pamer apa, pamer cek atau pamer-pamer ya itulah, terlalu terlalu apa ya namanya, pamer itu orang tuh gimana ya, nanti yang nonton juga jadi ikutan kayak gitu lagi gitu. Makanya di sini gimana caranya biar personal branding, kreatornya juga happy dan penontonnya juga ya inilah, makanya penontonnya ini harus paham. Makanya ada video ini biar yang nonton harus paham gitu. Jadi dunia itu nggak cuma salah satu bagian ini aja, tapi harus lihat secara keseluruhan. Dia ini terdiri dari beberapa ya ini, berapa entah itu kegiatan, pokoknya minatnya apa, hobinya apa. Ini dia nih kayak gini. Bukan cuma AdSense-nya doang gitu. AdSense-nya ini mah ya itu bisa, ya, bisa dipakai, bisa juga enggak gitu. Kayak Sirtiman mau pakai AdSense bisa, enggak juga bisa gitu. Enggak ada masalah gitu. Yang penting eh, orang bisa happy ya. Sirtiman bisa happy gitu. Ya, ini sebenarnya sama ya. Dan ya emang ini untuk di masa depan ini ya akan banyak ya konten kreator menjadi kayak gini gitu. Nah, kalau sekarang masih belum pada, mungkin belum pada banyak ya. Makanya ya yang nonton video ini ya mulai bikin konten ya kayak gini gitu loh. Jadi tentang kalian dan ini di sekitar kalian kayak gimana. Oke, jadi ini guys, kalau ada yang mau tanya seputar ya jangan jadi orang FOMO ya, tapi jadi orang yang lepas gitu, lepas bebas tapi produktif gitu. Inilah solusinya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.